misalkan Alex, kita nggak bilang Alex itu artinya apa kan? Yang kata Alex itu nama orang kan gitu. Ya kan? Afnan. Nah kita nggak cari apa sih arti Afnan, nggak kan? Afnan itu nama orang kan gitu. Ya kan? Misalkan, halo IT Afnan. Nah, hai IT Afnan. Orang yang ditanya, kalau kenal Afnan dan melihat jawab nama itu, dia nggak katakan Afnan itu artinya apa gitu kan? Lima dari anau yarib an Afnan ismun li insanin aw li imratin kan gitu. Jadi nggak tanya maknanya gitu nah. Paham? Jadi nggak nanya artinya. Afnan artinya apa sih? Bukan artinya. Afnan wa ismun. Nah, li imratin, ismun li bintin. Nah, seterusnya. Berarti lahu manan kan? Paham nggak? Apa itu mana tadi? Nah, suap sini, ya kan? Suap sini. Har raita bem bem. Bem bem. Bingung kan bem bem? Bem bem. Bem bem. Apakah nama kucing, nama anjing, nama kan nggak kebayang kan? Nggak tahu. Bem bem. Apaan bem bem? Nah, berarti bingung kan? Ya kan? Hal raita Donald bebek. Oh, Donald bebek ya. Donald. Kita nggak tahu kan arti Donald apa. Gitu. Nah, artinya ya mungkin asal usulnya bahasa Inggris atau bahasa kita kan, tapi yang kita tahu wa ismun min asma. Makanya awal suwar laha maknan wahia ismun min asma'il suwa. Oke. Paham ya? Nah. Wabi. Nah, ini hujjah saniyah. Tadi kan hujjah al-ula ya. Hujjah saniyah. Kan? Bi anal waqf ala qouli ta'ala wa ma ya'lamu ta'wila illa wajibun. Ai, ini mana qaulu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nakif. Wa hadha wajib qul summa naqul wa rasikhuna fil ilmi yaqulun ila akhir al-ayah. Yajib an nakifuna. Limadha? Li'annana in lam natawaqqaf fa naqul wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhun. Wa rasikhuna fil ilmi. Idzan nafa'ilani Allah wa rasikhuna fil ilmi. Wa qaulu ta'ala yaquluna amanna. Yakunu hal. Yakunu hal. Wa hadza la yajuz. Hadza la yajuz. Gitu, ya kan? Karena kalau kita nggak berhenti, berarti yaquluna dia jadi hal buat siapa? Ya kan? Buat Allah atau buat Rasikun atau buat dua-duanya. Nah, kalau buat Allah juga kan nggak mungkin. Nah, secara kaidah namanya segala hal yang terkait dengan maktub dan maktub alaih, berarti hukumnya buat dia berdua. Ra'aitu Aliyan wa Muhammadan yamsyani. Kan gitu. Ya kan? Yamsyani. Nah, berarti yamsyani bukan yamsi. Kalau ra'aitu Aliyan wa Muhammadan yamsi. Berarti yang yamsi siapa? Ali apa Muhammad? Nah, nggak mungkin kan? Gitu, mesti yamsyani kan gitu. Nah, tapi dijawab bisa aja, ya kan? Hal itu untuk salah satu, nggak harus dua-duanya kalau memang ada dalilnya. Ada dalilnya. Misalkan nih, berarti yaquluna amanna bihi itu hal buat rasikhun, bukan buat Allah. Apa dalilnya? Ya karena mustahil. Hal itu buat Allah. Nggak mungkin Allah yang mengatakan yaquluna amanna. Nah, di Al-Quran ada contoh lain, yaitu Anbiya 72. Wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilah. Nah, nafilah ini hal buat Yakub, bukan buat Ishak. Kenapa? Karena Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Ya, maka dikatakan nafilah kan cucu. Ya kan gitu. Nah, yang namanya siapa? Ishak. Nah, berarti wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilah. Nah, nafilahnya ke Ishak.
Gitu. Nih saya kasih 10.000, ini 5.000 tambahan. Yang tambahan yang 5.000 apa yang 10.000? Tahu dari mana? Konteksnya kan? Dari konteksnya, ya kan? Nih saya kasih 10.000 dan 5.000 tambahan. Dan berarti kan matu alaih kan? Apakah tambahannya 10 dan 5.000? Nah, itu kan langsung paham kan? Ini saya kasih 5.000 dan ini saya kasih 10.000 dan 5.000 tambahan. Nah, kalimat tambahan, kita tahu dari mana yang tambahnya 5.000, bukan 10 dan 5. Misalkan nih, Abten kerja kan, oke, upahnya 100.000, ya kan? Lalu aplikasi, nih 100.000 dan 50.000 tambahan. Yang mana yang tambahan? Dua-duanya tahu dari mana? Enggak, kalau ngomongnya katakan nggak pakai jeda ya. Ini 100.000 dan 50.000 tambahan, nggak pakai jeda gitu, nggak. Ini 100.000, 5.000 tambahan, nggak begitu nggak? Langsung aja, nggak pakai jeda gitu. Ini 100.000 dan 50.000 tambahan. Yang tambah 50.000 apa 100.000? Hah? Apa koordinatnya? Tahu dari mana? Kalau yang tambahan tuh 50.000 bukan 100.000 atau dua-duanya. Dari korinatul hal. Apa korinatul halnya? Lah kan emang belum dibayar. Kan gitu kan. Kecuali udah bayar 100.000. Habis kasih lagi 100.000 sama 50.000 kan begitu. Ya kan? Yuk, pasti paham dong 100.000 ini bukan tambahan. Kenapa? Ya emang itu hak saya. Ya kan? Yang 50.000 yang tambahan. Jadi walaupun matub alaih, ya kan? Tapi hanya untuk salah satunya, enggak untuk dua-duanya. Dari mana kita tahu? Ya dari korinatul hal. Mereka katakan, hai sulalab sapi. Karena enggak membingungkan, udah jelas. Gitu. Ya kan? Paham? Ya. Jadi boleh kita enggak berhenti di illallah. Boleh kita lanjut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Nah, kayak gitu kan. Nah, yaquluna amanna bi itu hal, tapi hanya buat ar-rasikhuna fil ilmi. Walaupun itu ada atap. Kenapa? Qarinatul hal. Ya kan? Qarinatul hal. Kenapa? Ya enggak mungkin Allah yaquluna, berarti hal ini hanya untuk ar-rasikhuna fil ilmi. Gitu. Paham nan ya? Gitu. Oke? Nah, itu dalil yang kedua. Nah, kata Haswiyah, kalau mengikuti pendapatnya Haswiyah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti kalimatnya jelas. Ada lafaz yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Ta'ala. Kan gitu. Ya kan? Ada lafaz yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah. Kan begitu? Ya kan? Oh, berarti ada dong kalau gitu lafaz muhmal. Karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu kalau ikut pendapat Haswiyah. Tapi kalau pendapat jumhur, kalau kita bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi, selain Allah ada juga yang dari lafaz tersebut. Siapa? Rasikhuna fil begitu. Ya kan gitu. Paham? Nah, dalil yang ketiga, kan dalil yang kedua ya. Biqauli ta'ala ka'anna ru'usus syayatin. Ya kan? Seperti kepala setan. Lang lihat setan aja belum pernah, kayak gimana bentuknya? Kepalanya kayak gimana? Nggak kebayang kan? Ya kan? Kalau nggak kebayang kan berarti kan nggak ada surahnya kan? Ya kan? Nggak ada surah fi sini kan? Kan begitu. Ya kan? Nah, kalau nggak ada surah fi sini berarti nggak ada makna. Nah, berarti ini salah satu contoh ayat yang nggak ada maknanya. Berarti termasuk muhmal. Gitu. Ya kan? Dijawab oleh jumhur. Enggak. Itu bukan berarti muhmal.
maknanya bukan berarti kita harus ada gambaran setan itu kayak gimana, tapi itulah perumpamaan untuk suatu yang sangat buruk. Gitu. Ya kan? Jadi yang kebayang ketika disebut kepala setan, itu bukan kebayang tentang setannya, tapi tentang buruk gitu. Paham? Ya kan? Kan kadang kita ngomong gitu kan? Ya kan? Kepala lu benjol kan gitu. Kepala lu benjol. Memang kepentok kan gitu kan. Maksudnya apa? Jadi nggak bisa mikir gitu. Ya kan? Paham ya? Tuh. Kan ungkapan-ungkapan seperti itu kan umum dalam percakapan sehari-hari, jangankan di Al-Qur'an, gitu ya. Sehari-hari pun umum yang menggunakan kata yang maknanya bukan seperti yang mana aslinya. Artinya apa? Bukan berarti nggak ada maknanya, gitu. Ya. Nah, itu pendapat Haswiyah yang udah dijawab. Nah, oke. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan kita sepakat ya. Berarti kullu lafzin lahu ma'nan. Oke, kullu lafzin lahu ulama dalam Tadi kan kita sepakat ya, berarti kullu lafzin lahu ma'nan. Oke. Mau al makna? Al makna huwa asyara fi dzihni. Oke. Nah, makna yang asli adalah makna yang pertama kali dipahami oleh pendengar. Bukan makna yang diinginkan oleh siapa? Yang bicara, kan gitu kan? Gitu. Kan setiap kita ketika bicara ingin pendengar paham kan? Yang gitu. Makanya kita pilih kata yang pendengar paham. Tuh. Ya kan? Kalau bilang kita pengen makan apel, ya pasti kita bilang apel kan, nggak mungkin kita bilang duren. Gitu, ya kan? Nah, kalau seandainya kita namun kan terkadang kita menggunakan kata lain. Misalkan kita pengen pipis. Kita nggak bilang, saya pengen pipis dah, gitu enggak kan? Sekarang kita bilang, saya ingin ke belakang kan gitu kan. Berarti maknanya paham kan walaupun nggak nyebutin pipis. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau selama nggak ada konteksnya, nggak ada koordinatul hal, maka mana yang diinginkan, mana yang dipahami oleh pendengar. Maka nggak boleh makna selain itu min ghairi bayan tuh, begitu. Ya kan? Jadi kalau ingin makna lain harus ada bayannya. Nah, bayan itu nanti macam-macam tuh ya. Nah, nanti ada bab tentang bayan tuh, macam-macam bayannya. Oke, gitu. Kenapa? Karena kalau makna lain yang diinginkan bukan mana yang dipahami oleh pendengar, sementara nggak ada bayan, percuma dong ngomong. Nah, maka falafzu binisbati lahu atau ilahi muhmalun. Nah, kan begitu. Ya kan? Begitu. Nah, Murji'ah pendapatnya, mungkin aja Allah mengatakan sesuatu tapi yang dimaksud adalah yang lain walaupun nggak ada penjelasan. Dia mengatakan, ya kan? Allah mengatakan mengazab. Nah, ya kan? Padahal sesungguhnya Allah nggak akan mengazab orang mukmin. Nah, azab-azab yang Allah sebutkan itu cuma untuk agar manusia tidak berbuat pelanggaran. Bukan berarti pasti akan dihukum. Maka yufidu ihjaman. Ayyuhjim ayyatawakaf anil amal. Kan gitu. Yuhjim. Ayyumsik nafsahu aja mana hijam. Mana hijam ayyumsik nafsahu. Ya. Wa yurid ayyah yasrik. Ya. Suma qala ta'ala as-sariq wa as-sariqatu faqta'u. Nah, lidzalika huwa yumsik anis sariqah. Padahal sebenarnya Allah nggak akan motong kan gitu kan, cuma nakutin doang. Kan begitu loh. Ya kan? Kayak ibu misalkan, kalau nggak nurut, ibu ambil mainannya. Padahal nggak ambil. Nah, cuma nakutin doang kan gitu. Nah, ya kan? Nah, dibilang
Kalau seperti itu yang kamu maksud, yartafi al-usuk an qauli ta'ala. Kalau gitu orang nggak percaya lagi dong Allah ngomong, Allah nggak bakal melaksanakan ancamannya, cuma nakutin doang kan gitu. Ya kan? Nah, makanya di antara pendidikan yang salah ketika orang tua yang ngancam doang. Ya kan? Nanti kalau kamu nggak tidur, ibu nggak beliin makanan. Tetap dibeliin makanan. Nah, berarti kan anak paham tuh, ibu cuma ngancam doang. Nah, gitu kan. Hilanglah kepercayaan anak terhadap orang tua. Kenapa? Karena orang tua kalau ngomong cuma ngancam doang. Cara belajarnya pertama kalau yang pendek-pendek ini apalin dah tuh. Apalin ke ngapal Quran. Ya kan? Tajatil haswa bi awal suar. Nih berarti hujah awal nih. Hujah ulanya. Berarti ini hujah ula nih. Awal suar. Nah ini kulna jawabannya. Oke. Hujah saniyah. Nih. Jawabannya ini kulna. Oke. Hujah salisa. Ya ini. Nah, ini jawabannya kulna. Nah gitu nah. Nah ada kemungkinan soalnya nasnya disebutin disuruh isra. Nah gitu nah. Nah jadi terus nih. Ya kan? Ini mukadimahnya nih. Hikmah Allah Ta'ala dan rahmatnya menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Wah, ini anzalna Qur'anan Arabian. Ya kan? Tadi udah disebutin kan? Dari saya itu kan kitab dan sunnah. Semua itu lafaz berbahasa Arab. Ya kan? Maka memahami maksud dan yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu bergantung kepada memahami bahasa Arab dan mengetahui apa yang ditujukan lafaz tersebut. Maka itulah ahli usul fiqh mengkaji, ya kan? Dilalatul alfaz terhadap maknanya. Ya kan? Nah, mereka membagi lafaz sesuai dengan penggunaannya adalah ala ma'anin. Nah, yang pertama lafaz muhmalah. Nah, ini enggak dipakai nih sama orang Arab nih, karena muhmalah. Ya kan? Gitu. Ya. Dikatakan alfazun dalat ala ma'anin wa alfazun muhmalah. Jadi ada lafaz yang punya makna dan lafaz yang tidak punya makna. Gitu. Oke. Nah, baru ya, istilah bil alfaz ala ma'aniyah itu ada dua, bergantung kepada dua perkara. Pertama, ya, lihat alfaz ma'anin maudu'ah lahu. Setiap lafaz itu punya makna yang telah diletakkan untuknya. Maka tidak mungkin lafaz itu muhmalah tanpa makna. Yang kedua, ya kan, yang diinginkan dari lafaz adalah makna tersebut, bukan yang lainnya. Ya. Kalaupun yang lainnya harus ada qarina yang menunjukkan makna lain tersebut. Maka tidak mungkin yang diinginkan selain makna tersebut tanpa adanya qarina yang menunjukkan. Oke. Nah, ketika Allah telah mengajak kita bicara dengan teks-teks Quran, ya, ingin menunjukkan tentang hukum, ya, dengan dari teks tersebut. Nah, dari sini kita perlu mengetahui apa yang Allah Ta'ala tugaskan kepada kita. Maka kita harus, ya, bakana labuda min khuli hadil khitobat minal afla. Maka, ya, khitobat, ya, teks-teks yang pembicaraan kalam tadi harus terbebas dari lafaz muhmalah. Ya kan? Nah, maka labuda katakan min adami wujudi ai lafzin biha muradun bi ghairu mana. Begitu juga tidak boleh ada lafaz yang diinginkan makna selain makna tersebut tanpa adanya qarina. Maka secara akal tidak boleh Allah Ta'ala mengajak bicara kepada kita dengan lafaz yang muhmal, itu lafaz yang tidak punya makna sama sekali. Begitu juga Allah tidak boleh mengajak kita bicara dengan lafaz yang memiliki makna tapi dia ingin makna yang lain tanpa ada penjelasan. Begitu. Ya kan? Ada pun yang pertama yaitu tadi kenapa enggak boleh yukhatibuna Allah bil muhmal. Kenapa? Karena itu abasun. Ya kan? Suatu yang sia-sia. Kenapa? Karena sami tidak akan paham. Buat apa Allah ngajak bicara kepada manusia sementara manusia nggak paham? Nah, itu kan namanya abas kan? Nah, itu nggak mungkin. Ada pun yang kedua, ya itu nggak mungkin Allah Ta'ala menyampaikan sebuah lafaz yang sudah punya makna tapi dia menginginkan makna lain tanpa ada qarina atau dalil. Ya kan? Nah, di sini katakan, nah itu bakalah khitab ghairu mufid. Ya, itu perkataan yang tidak memberi faedah kepada pendengar. Ya kan? Artinya lafaz itu punya makna, tapi Allah inginkan makna lain tanpa ada penjelasan. Ya berarti kan enggak apa namanya? Percuma dong. Percuma gitu. Makanya kadang-kadang kita bicara tuh harus pastikan pendengar tuh paham. Gitu. Oh, saya kira maksudnya ini, kan gitu kan. Nah, berarti kan harus ada penjelasan kan?
Ya. Maka sering terjadi salah paham tuh begitu. Gitu. Nah, sami pendengar tidak akan paham kecuali mana yang nampak bagi dirinya. Sementara itu tidak diinginkan oleh mutakalim. Nah, sehingga dia mengira apa yang dimaksud bukan yang dimaksud. Nah, kan gitu. Artinya apa yang dipaham bukan dimaksud oleh pembicara. Nah, ini jadi jahlun. Jangan jahlun. Ya, saya nggak tahu kalau kamu maksudnya apa, kan begitu. Ya kan? Kan kadang kita gitu kan? Loh, saya nggak tahu kalau kamu maksudnya begini, karena kan kamu kemarin ngomongnya begini. Nah, kan gitu kan? Kan terkadang jadi bicara gitu kan? Gitu. Lah kita sebagai pendengar, yang kita paham apa? Yang kita tahu kan gitu kan. Lah kalau pembicara ingin mana lain, ya kasih tahu maksudnya apa. Nah, gitu. Ya kan? Nah, kalau menginginkan sesuatu tapi dia nggak jelasin, itu namanya taklifun bima la ya'lam. Nggak mau, berarti dia menugaskan sesuatu kita nggak tahu, dan itu nggak boleh. Taklifun bima la ya'lamu, ya, asami itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan tujuan taklif kan dikerjakan. Nah, kalau seandainya sami nggak paham, itu nggak akan kerjakan dong. Gitu. Maka ada mamnuun. Kenapa? Karena itu taklif ya dengan sesuatu di luar kemampuan manusia. Sementara mengatakan la ilaha illallah ilaus aha. Paham? Al awal. Ya kan? Bahwa la yajuzu ay yukhad tibunallah bil muhmal. Bahwa nah, al-labzu alladzi laisa lahu ma'nan. Li'annahu abatun. Nah, kan gitu kan. Limada? Li'anna sami' la yafham. Tuh. Kan gitu nah. Nah, tulis dah post. Nah, gitu nah. Paham kan nan? Asani. Ya kan? La yajuzu ayyukhatibunallah bilabzin lahu ma'nan wa huwa yuridu ma'nan akhar biduni bayanin. Nah, kan gitu kan? Lima ada li anna sami' la ya'lam ma yuridul mutakallim min ghairi bayanin. Nah, mungkin kita tambahin lagi sini. Ya kan? Wali anna. Nah. 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 Wa iza aradallahu arada al-mutakallim ma'nan akhar min ghairi bayanin fahadha taklifun bima la ya'lamuhu an-sami' wa hadha mamnu'un li'annahu kharijun dan laisa fi wus'ihi. Allahu ta'ala yaqul la yukallifullahu nafsan la wus. Nah, udah nah gitu doang nah selesai. Nah, baru kemudian wa mahada. Nah, sekalipun demikian ternyata ada kelompok haswiyah khalafa, ya kan? Jumhur fil awal. Al-awal tadi la yajuzu ay yukhadibuna wa bil muhmal. Al-haswiyah yukhalifuna fil awal. Wa fi qaulina annahu la yajuzu ay yukhadibuna bil muhmal. Izan madza qalat haswiyah qalat annahu yajuzu billahi ta'ala ay yukhadibuna bil muhmal. No. Amal murji'ah fa yaquluna banahu yajuzu ay yukhadibuna wa bil lafzin lahu ma'nan wa huwa yuridu ma'nan akhar min ghairi
bayanin. Ya kan? Apa dalilnya hasbiyah? Bisalah sitadila. Awalan, cuma ini sarannya terbalik nan urutannya nan. Harusnya yang awal iliswar tuh dalil pertama, ya kan? Terus qaulu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu itu dalil kedua, tapi ini terbalik nih. Ya kan? Dia nyebutin dalil pertama ini qaulu ta'ala apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Ya kan? Amal murji'ah tuh. Dia mengatakan ya juzu ayat khatibunahu ta'ala bi kalamin yuridu ghayra zahiri biduni bayan. Gitu. Jadi kan kalau ya juzu ayat khatibunahu ta'ala bilabsin lahu ma'nan ya wa huwa yuridu ma'nan akhar min ghairi bayanin gitu. Kenapa? Tadi jelasin. Contohnya apa? Ayat-ayat tentang wa'id, ya tentang ancaman. Ya, gitu. Itu cuma semua ancaman doang. Artinya apa? Allah nggak akan menghukum benar-benaran gitu. Ya kan? Jadi Allah nggak akan menghukum orang mukmin walaupun dia berdosa. Apa dalilnya? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tuh. Nah, mengatakan yang dimaksud dengan ayat-ayat ini takut doang, nakut-nakutin doang. Tuh. Arti Allah nggak akan menghukum, kagak. Gitu. Mereka katakan bal ya mufidatul ihjam anil ma'asi. Nah, ya kan? Jadi makna diinginkan hanya menahan dari maksiat gitu. Nah, dijawab pemahaman seperti ini berlandaskan keyakinan yang fasid. Kan keyakinan mana apa? Apa keyakinannya? Al maksiatu la tadurru mal iman. Gitu. Jadi kalau ada iman walaupun maksiat nggak masalah. Sebagaimana kufur melakukan ketaatan nggak berfaedah. Jadi maksud daripada ayat ini bukan Allah benar-benar pengen mengadab. Tapi maksudnya adalah agar manusia menahan diri dari maksiat. Gitu doang. Gitu. Kayak tadi misalkan ibu cuma nakut-nakutin doang nggak bakal hukum kan? Nah, tapi kan kalau memang begitu anak paham. Nah, ibu nggak bakal menghukum gitu doang kan? Enggak, dia cuma nakutin doang gitu. Ya kan? Paham kan? Nah. Nah, ya kan? Kata jumhur ada kalamun batilun mardudun. Nah, apa dalilnya? Nah, kan? Kalau memang kamu maksud adalah bahasanya ayat Quran itu, ya kan? Yang diinginkan mana lain tanpa ada penjelasan atau dalil, oh berarti ini bisa berlaku kepada semua ayat dong. Gitu kan? Kan karena kita bicara tentang kaidah kan? Kalau secara prinsip kamu mengatakan, ya kan? Bisa jadi yang Allah maksud bukan mana itu, mana lain, walaupun nggak jelaskan. Berarti bisa berlaku pada semua ayat dong. Nah, gitu kan? Ya, bisa berlaku pada semua ayat. Nah kalau begitu, ya jelas ini sesat. Maksud ketika Allah Ta'ala marah kepada iblis, ya kan? Berarti Allah sebenarnya nggak pengen marah kan gitu kan? Nah kalau gini malah sesat, jadi salah gitu. Jadi kalau menginginkan lafaz makna lain selain makna yang dipahami oleh pendengar tanpa ada penjelasan, itu khilafuz zahir. Ini menyebabkan yarta filusuk wal aman an kalamillah. Ini bisa menghilangkan kepercayaan terhadap keadaan Allah Ta'ala. Itu. Kenapa? Mungkin yang Allah maksud bukan ini kan gitu. Selama nggak ada penjelasannya, kita nggak bisa nerka-nerka. Ada nggak ada yang menjelaskan kalau yang dimaksud ada ini itu kan gitu. Jadi zaman sekarang kan banyak orang tuh ya kan mentakwil sendiri. Apa dalil nggak boleh. Tuh. Selama nggak ada dalilnya kita nggak boleh mentakwil. Ya udah zahirnya aja. Misalkan nih
Allah mengatakan ya Allah, ya udah Allah punya tangan gitu aja. Nggak perlu kita takwil. Cuma tangan seperti apa? Yang pasti nggak seperti tangan makhluk gitu aja udah. Begitu juga ayat-ayat tentang ancaman dan hukuman. Kalau yang dimaksud cuma nakut-nakutin doang, nggak ada faedahnya kalau gitu. Ghairu mufidah, ya kan? Kenapa? Karena mukhotob ya itu atau Allah nggak bakal hukum, nah kan gitu kan? Cuma nakut-nakutin doang, gitu kan? Berarti apa faedahnya kalau gitu? Ya kan? Nah itulah ya kebatilan dari pendapatnya Murji'ah. Ya kan? Ini nggak mungkin ada ayat Al-Quran yang nggak ada faedahnya. Gitu. Ya kan? Nah ini fakaunu ba'dal ayat karim ghairu mufidah batilun. Fabatala tafsir hukum lil ayat. Lima dari anal muasil al batil yakunu batilan. Ya. Jadi itu fondasi pertama nan. Ya kan? Apa fondasi pertama? Yang pertama la yajuzu ayu khatibun bil muhmal. Atau dengan kata lain, la yujad lafzun muhmalun fil Quran. Kan gitu kan. Gitu. Faqulu lafzun lahu ma'nan. Gitu. Oke. Gitu. Nah, baru Abnan jelasin itu kan judulnya kan. Anak Abnan urain kenapa? Nah, gitu kan. Abbasnya di mana kan gitu nan. Gitu doang. Abbasnya di mana? Ya, Abbasnya. Nah, kalau Allah bicara kepada manusia dengan lafaz yang gak ada maknanya, terus manusia nggak paham dong. Ya kan? Siapa paham buat apa nolongnya? Gitu kan. Ya, buat apa nolong sama manusia sementara manusia nggak paham? Kan? Nan. 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 Nah. Bingung kan? Apa sih kan gitu kan? Ya kan? Yang tadi Abi ucapin itulah apa namanya? Labzun bukan nan. Nah, labzun tapi bukan kalam kan gitu kan. Karena kalau kalam pasti lahu maknan. Paham kan? Kan udah belajar di bahasa Arab kan? Kalam itu apa? Labzun mufidun. Nah, kalau labzun itu kan suara. Ya kan? Suara yang keluar dari mulut namanya labzun. Dari kata lafazo ya fazu atau yalfizu. Gitu. Kan meludah bahasa Arabnya yalfi juga. Tuh kan itu. Itu kan lafazo. Ya kan? Bukan meludah ya. Kalau meludah kan ada ludahnya nih. Kalau yang nggak keluar ludah itu namanya lafazo. Kalau ada ludahnya namanya basoko, yabsuku. Ya kan? Kalau nggak keluar ludah tuh ya. Nah, itu lafazo. Itu kan yalfiz. Jadi lafazo itu dari mulut. Nah, mengeluarkan suara itu lafzun juga. Berarti suara, ya kan? Yang keluar dari mulut itu namanya lafzun. Nah, gitu kan? Kucing. Nah, ternyata ada maknanya, cuma kita nggak paham. Gitu kan? Kita nggak paham, ada maknanya. Akhirnya manusia pelajarin. Dipelajarin ya. Kan suaranya beda-beda tuh. Ya kan? Dipelajarin. Nah, oh kalau begini berarti dia minta makan. Nah, gitu kan? Oh, kalau begini dia berarti kan gitu kan? Gitu. Sampai ke tangan gitu kan? Tangisan kan gitu. Ya kan? Nah, tangisan kan dia juga ada mana? Nah, cuma mungkin karena kita malas, kita nggak pelajarin. Nah, ya kan? Tapi kalau kita pelajarin, coba nanti perhatiin. Oh, ini kalau suaranya begini, berarti dia lapar, gitu kan? Oh, kalau suaranya begini, berarti ada sesuatu yang nggak nyaman, gitu kan? Ya kan? Oh, kalau begini suaranya berarti dia lagi nggak nyaman nih, gitu kan? Nah, mungkin baju panas, misalkan ya, baju kesempitan, atau mungkin ada binatang yang gigit, kan gitu kan? Sebenarnya beda.
Labzun juga gitu. Nah, sekarang sama pun. Ya kan? Mantuk dari kata natoko, apa natokonan? Nah, natoko yantiku, wama yantiku anil hawa, apa natoko? Bedanya kalau natoko itu sebelum ngomong mikir. Paham nggak? Jadi kalamun yakunu ba'da at-tafkir gitu. Sunatoko. Makanya aku mengatakan wama yantiku anil, makanya yantiku anil hawa, bukan ya takalamu anil hawa gitu. Mantuk ism apa kan ism maf'ul kan dari natoko. Kalau maf'ul sesuatu yang dipahami. Kalau mantuk, nah salah. Natoko betul natoko. Kalau singkatnya apa natoko? Keputusan. Nah, mengucapkan. Yantiku bisyahada kan yantiku natoko. Berarti kalau mantuk, jadi bedanya apa diucapkan dengan dipahami? Walaupun nggak diucapkan tapi dipahami kan gitu. Ini nggak diucapkan tapi dipahami dari ucapan tersebut. Maksudnya apa? Nggak diucapkan tapi dapat dipahami. Misalkan di contohnya Habib bilang, Abnan, ya kan, pulang jangan lewat jam 10. Nah, berarti Abnan pulang jam berapa? Nah, Habib nggak bilang jam 9 kan? Yang penting jangan lewat jam 10 gitu. Ya kan? Nah, itu namanya mafhum kan? Gitu. Jadi walaupun nggak diucapkan tapi dipahami. Gitu. Paham? Nah, itu namanya mafhum. Paham ya? Maka saya katakan itu hukum itu terkadang dia sudah dapat memberikan hukum tanpa bantuan lain. Ya stakilu artinya independen gitu. Ya kan? Tapi terkadang dia nggak bisa dipahami tanpa ada tambahan lain. Gitu. Contoh mustakil yang dapat dipahami tanpa lain akimus sholat. Kan? Akhirkan sholat. Tapi ada lagi contoh yang nggak bisa dipahami tanpa ada tambahan lain, tanpa apa teks lain. Contohnya, waham luar kandung dan disapi selama 30 bulan. Karena ayat yang berbunyi waham luar bisalu talatun nasyara itu mantuknya disebutkan kan cuma bicara tentang apa? Masa kehamilan dan masa menyusui 10 bulan. Ayat itu tidak dapat dipahami bahwasanya masa kehamilan paling cepat adalah 6 bulan. Kecuali jika digabungkan dengan ayat lain. Yaitu ayat yang menyebutkan bahwasanya para ibu menyusui anak selama 2 tahun. Nah, ketika ayat ini digabungkan, akan terjadi irisan namanya. Irisan. Nah, irisannya begini nih. Jadi ketika ayat ini digabungkan, ya, ayat pertama menyebutkan masa kehamilan dan masa menyusui selama 30 bulan. Ayat kedua menyebutkan masa menyusui adalah 24 bulan. Nah, jadi kalau kita gabungkan, terjadi irisan. Jika ayat pertama mengatakan masa kehamilan dan masa menyusui adalah 30 bulan. Ayat kedua mengatakan masa menyusui 24 bulan. Kan ada irisan kan? Apa irisannya? 30 dikurang 24. Nah, kan gitu. Jadi berapa? Berarti 6 bulan kan gitu. Ya kan? Begitu. Nah, sehingga dapat disimpulkan masa kehamilan paling sedikit adalah 6
bulan. Begitu. Artinya ayat yang pertama tadi tidak dapat disimpulkan bahwasanya masa kehamilan 6 bulan kecuali ketika ditambahkan dengan ayat yang berikutnya. Gitu. Jadi iginan. Nih Nan, kalau habis contohnya nih, kalau pakai matematika Nan. Kehamilan misalkan apa? K. Oke. Menyusui M. Oke. K tambah M sama dengan 30. Nah, M-nya diketahui dengan ayat lain ada 24. Berarti K-nya berapa? Dari mana 6? Nah, kan kalau kita pakai matematika gini. K plus M sama dengan 30. Sementara M-nya adalah 24. Berarti K-nya berapa? Nah, kan gitu. Berarti K-nya 30 dikurang M. Nah, M-nya berapa? 24. Berarti 30 dikurang 24 sama dengan 6. Berarti ketika digabungkan dua ayat ini, terdapatlah pengetahuan baru bahwasanya masa kehamilan paling sedikit adalah 6 bulan. Betul. Nah, kemudian ya faktor lain yang digabungkan dengan teks itu nggak mesti teks juga, bisa juga faktor lain seperti hal mutakalim, konteksnya, atau kias atau ijma gitu. Ya. Artinya nggak harus selalu teks dengan teks, bisa teks ditambah dengan konteks. Ya kan, teks ditambah dengan kias, teks ditambah dengan ijma. Contoh konteks nih misalkan nih. Nabi mengatakan isnani fama faqahuma jamaah. 2 dan lebih itu udah jamaah. Nah, ini konteksnya apa? Konteksnya Nabi sedang menjelaskan hukum, bukan sedang menjelaskan bahasa Arab. Berarti 2 dianggap jamak secara hukum, bukan secara bahasa. Secara bahasa tetap jamak itu minimal 3. Gitu. Berarti kita bisa mengetahui 2 itu adalah jamaah dari konteksnya. Gitu. Apa konteksnya? Konteksnya Nabi itu menjelaskan hukum, bukan mengajarkan bahasa Arab. Jadi ketika mengatakan isnani fama faqahuma jamaah, 2 atau lebih itu sudah jamaah, itu menurut hukum. Itu contoh konteks atau hal mutakalim. Nah, kemudian contoh kias. Hadis emas dengan emas, perak dan perak dan seterusnya, itu berlaku hukum riba. Nah, ya kan? Nah, riba juga berlaku untuk beras. Bukan hanya gandum. Gitu. Dengan apa? Dengan kias. Di sini dapat diketahui bahwasanya yang dimaksud bukan hanya gandum, tapi juga beras. Apa dalilnya? Kias, begitu. Yang ijma. Nabi mengatakan khal warithu man la warisalahu. Nabi menyebut khal. Apa khal? Akhul saudaranya ibu. Saudaranya ibu. Kan gitu kan. Nah kan khal itu kan saudara ibu laki kan. Saudara laki ibu bisa menjadi ahli waris kalau tidak ada ahli waris sama sekali. Gitu. Itu kan saudara perempuan laki. Kalau saudara perempuan gimana? Oh ternyata ini maksud dengan khol di sini bukan hanya saudara laki ibu, tapi saudara perempuan juga. Apa dalilnya? Ijma. Tuh. Itu apa ijma tuh. Oke. Ini baru mukadimah nih Nani, belum masuk. Saya yang nas mustakil. Nas yang tanpa butuh faktor lain untuk menjelaskan hukum gitu. Ingat ya, nas yang tidak membutuhkan faktor lain untuk menjelaskan hukum. Kalau tadi kan nas membutuhkan faktor lain kan, baik faktor itu nas juga atau faktornya mungkin konteks ya kan, atau faktornya mungkin kias, ijma dan seterusnya. Nah, ini kita sekarang bahas itu nas yang mustakil, nas yang tidak butuh faktor lain dalam menjelaskan hukum. Ini ada 2 lagi.
Nah, itu baru mukadimah. Ya, itu mukadimah doang. Nah, kita masuk intinya. Kenapa? Karena akan kita baca an-nasul mustaqil bi ifadatil hukmi. Nas yang secara mandiri dapat memberikan hukum. Ya, berarti nggak butuh faktor lain. Nah, ini pun dibagi menjadi dua, Nan. Ada yang hukumnya jelas disebutkan. Hukmu syai'in madhkur. Imma idul ala hukmin syai'in madhkurin. Hukmi syai'in madhkur. Atau hukmi syai'in ghairi madhkur. Nih, Abnan caranya nih, Nan. Abnan cara begini, Nan. Nih. Abnan kalau belajarnya gini nih. Kalau belajar pakai nih ya, namanya peta pemikiran, Nan. Nih, Abi share-nya bisa pilihan ke sini, Nan, share-nya. Nih, Abnan cara belajar gini. Labzu al-mustaqil, ya kan? Biifadati nah ini bagi dua, Nan. Nih, Nan. Ya dulu ala hukmi syai'in mazkurin. Ya dulu ala hukmi syai'in ghairi mazkurin. Jadi dua, Nan. Kan? Ya kan? Nah, Nan. Ya kan? Kon al-hukmu mukhalifan. Gitu, Nan. Paham kan, Nan? Gitu. Ya gitu. Al-hukmu muwafiqan li hukmi syai'in mazkurin. Al-hukmu mukhalifan li hukmi syai'in mazkurin. Jadi ada tiga, Nan. Ada mantuk, ada mafhum, ada isyarah. Berarti ada tiga, Nan. Tuh. Jadi ada dilalatul mantuk, dilalatul mafhum, dan dilalatul isyarah. Jadi kalau dalil jadi ada tiga, dilalatul mantuk, dilalatul mafhum, dan dilalatul isyarah. Nah, mafhum itu ada dua, mafhum muwafiq dan mafhum mukhalif. Gitu. Itu apa? Ada muwafiq, ada mukhalif. Nah, yang ketiga, ya kan, namanya isyarah.